Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Ida. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang rahasia dagang. Next. Kami kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Aditya Putra, yang kedua ada Muhammad Akhtar Ramandika, ketiga ada Muhammad Rifki, kemudian ada Sabian Eka Putra, dan yang terakhir ada Yuda Mabtu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifki. Untuk Rifki dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 1 Angka 1 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, instrumen, pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adit. Padanya persilakan. Baik Rifki, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas apa sih tujuan dari rahasia dagang. Tujuan rahasia dagang itu seperti namanya ini kan rahasia, pastinya kita ingin menjaga kerahasiaan dapur, dalam tanda kutip dapur perusahaan. Setiap perusahaan atau usaha pastinya memiliki suatu ciri khas dari setiap produk yang ditawarkan. Nah, ciri khas dari perusahaan inilah yang harus dirahasiakan antara pemilik dan karyawan dari pihak eksternal, karena ciri khas ini memiliki sifat sebagai pembeda dari produk yang ditawarkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Jika misalnya pihak internal tidak menjaga kerahasiaan dapur perusahaannya dari pihak eksternal, dan pihak eksternal itu menerapkan rahasia tersebut pada perusahaan yang mereka jalani, tentunya hal ini akan sangat merugikan pihak yang rahasia dagangnya tersebar tersebut. Karena ciri khas yang tadinya hanya dimiliki perusahaan tersebut, sekarang perusahaan lain juga sudah memilikinya. Dan ini sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai ciri khas dari perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, untuk undang-undang yang mengatur rahasia dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu sendiri itu terdapat beberapa aspek pada rahasia dagang itu sendiri. Seperti pada bab 1 dia membahas ketentuan umum seperti pengertian yang sudah dijelaskan oleh Rifki tadi. Untuk bab 2 itu terdapat lingkup rahasia dagang seperti lingkup perlindungan dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Kemudian di bab 3 dia membahas hak-hak pemilik rahasia dagang, yaitu hak-hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang pada rahasia dagang itu sendiri. Kemudian bab 4 ini membahas pengalihan hak dan lisensi. Itu dari pasal 5 sampai dengan pasal 9. Kemudian di bab 5 dia membahas biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh hak rahasia dagang itu. Kemudian di bab 6 dia membahas penyelesaian sengketa apabila terjadi barang siapa yang ingin menggugat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud. Kemudian di bab 7 terdapat pelanggaran rahasia dagang. Kemudian di bab 8 terdapat penyidikan yang dilakukan oleh bagian penyidik terhadap kasus pelanggaran dari rahasia dagang itu sendiri. Kemudian di bab 9 ini membahas ketentuan pidana. Di sini terdapat bahwa bentuk pidana yang dikenakan kepada pelanggar dari rahasia dagang itu sendiri.
Kemudian yang di bab bagian 10 adalah bagian terakhir, yaitu ketentuan lain-lain. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Terima kasih Akhtar atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu ada 4, yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya untuk melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Bersifat rahasia artinya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kemudian bernilai ekonomis artinya sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut terhadap rahasia dagang, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau dengan denda paling banyak 300 juta rupiah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sabian. Oke, di sini terima kasih Yuda atas kesempatannya. Di sini ada contoh dari beberapa rahasia dagang yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada KFC, itu resep bumbu ayamnya yang biasa kita kenal dengan 11 bumbu rahasia. Terus ada resep dari sirup minuman Coca-Cola. Ada juga yang ketiga itu komposisi dari cairan pelumas WD-40. Ada juga yang biasa kita gunakan sehari-hari itu ada algoritma pencarian dari Google. Ada juga komposisi dan pembuatan dari obat pembersih mulut Listerine. Dan yang terakhir yang dari negara kita sendiri itu ada resep dari bakmi GN. Oke, itu ada beberapa contoh dari rahasia dagang yang bisa kita temui. Selanjutnya akan dibawakan oleh Atta. Terima kasih. Kemudian selanjutnya terdapat kasus pelanggaran rahasia dagang untuk Coffee CV Bintang. Jadi kasusnya ini bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 yaitu yang bernama Hipin bermasalah dengan majikannya. Nah, pada November 2009 itu dia mendatangi kasus mes karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Nah, beberapa karyawan CV Bintang Harapan itu tuh terbujuk dan akhirnya mereka pindah ke pabrik Hipin dengan bendera CV3 berlian. Nah, Hipin kemudian menyuruh klien barunya untuk membuat sistem kerjasama dengan tempat lama seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Untuk pemasaran sendiri, jaringan distribusi juga menggunakan jaring yang sama. Pelan-pelan, bisnis CV Bintang Harapan dan Hipin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Nah, akhirnya pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hipin 1 tahun penjara karena melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kenapa kasus ini bisa disebut pelanggaran rahasia dagang? Karena sudah jelas, yaitu si Hipin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama itu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kemudian dia juga dikenai sanksi, yaitu selama 1 tahun penjara karena dia melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Mungkin sekian dari presentasi kami, yaitu tentang rahasia dagang. Mohon maaf jika terjadi kesalahan penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.